Ruh dan jasad bukanlah dua entitas yang berpisah, melainkan dua wajah dari satu rahasia ilahi. Jasad adalah cermin, sedangkan ruh adalah cahaya yang memantulkan wujud di dalamnya. Tanpa cahaya, cermin itu hanya gelap, dan tanpa cermin, cahaya itu tak menampakkan bentuknya. Maka, hidup sejatinya adalah pertemuan antara yang fana dan yang baka, antara yang tampak dan yang gaib, antara yang dicipta dan yang mencipta. Ruh adalah hembusan dari nafas Ar-Rahman. Ia datang dari wilayah yang suci, wilayah yang tak tersentuh oleh waktu dan ruang. Ketika Allah berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku," saat itulah rahasia ketuhanan bersatu dengan tanah yang hina. Maka terbentuklah manusia, makhluk yang berdiri di antara langit dan bumi, antara nur dan debu. Namun seiring ruh memasuki jasad, ia diliputi tirai-tirai kegelapan dunia. Ia mulai lupa dari mana ia datang dan kemana ia akan kembali. Ia terikat pada rasa lapar, marah, cinta, takut, dan ingin. Semua itu adalah bahasa jasad, bukan bahasa ruh. Jasad berbicara tentang kebutuhan, sementara ruh berbicara tentang keutuhan. Dalam ilmu hakikat, hidup ini adalah perjalanan ruh mengenali dirinya kembali di balik pakaian jasad. Ia menempuh jalan makrifat untuk menyingkap tirai-tirai yang menutupi cahayanya. Ia belajar bahwa tubuh yang ia kenakan bukanlah dirinya, melainkan wadah untuk mengenal sang pemilik diri. Ruh sejati tidak pernah tua, tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu alam ke alam lain, dari satu hijab ke hijab berikutnya, sampai pada akhirnya hijab itu sirna, dan yang tampak hanyalah Allah semata. Di puncak makrifat, seorang hamba menyadari bahwa jasadnya hanyalah bayangan di atas permukaan air. Yang hakiki adalah ruh yang bersumber dari cahayanya. Maka, siapa yang mengenal jasadnya, ia akan sibuk memperindah rupa dunia. Tetapi siapa yang mengenal ruhnya, ia akan sibuk memperindah cinta kepada Allah. Jasad tunduk kepada waktu, namun ruh tunduk kepada kehendak ilahi. Jasad melemah karena usia, tetapi ruh menguat karena zikir dan fana dalam wujudnya. Ketika ruh sudah mengenal Tuhannya, ia memandang jasad bukan sebagai penjara, melainkan sebagai ladang pengabdian. Ia tahu bahwa setiap hembusan nafas adalah titipan, dan setiap gerakan tubuh adalah amanah dari Yang menghidupkan. Dalam keadaan itulah manusia menjadi insan kamil, karena ruhnya sadar dan jasadnya patuh, keduanya hanya tunduk kepada Allah. Yang dimaksud daripada Nurullah atau Baitul Makmur itu otak atau pikiran. Lebih sederhana toh Mas. Oh, yang dimaksud Nur Muhammad atau Baitul Muharram ternyata itu hati atau batin. Lebih sederhana, lebih simpel dan kita mudah memahaminya, mudah gitu Mas.
Nah, kalau ada pertanyaan, nurullah itu yang seperti apa sih Pak Web? Yang seperti otakmu ketika berpikir. Nur Muhammad itu yang seperti apa sih Pak Web? Seperti hatimu ketika membatin. Jawabannya sederhana kan kalian? Nah terus kalau yang disebut-sebut atau yang dimaksud sebagai nur ilmu Muhammad itu yang seperti apa sih Pak? Ketika kelaminmu bersahwat. Ini wong awam ya kan mudeng karepe Mas kalau seperti itu. Nah selama ini kan diputer-puter Baitul Makmur lah, Baitul Muharram lah, Nurullah lah, Nur Muhammad, mumet. Justru malah membingungkan. Malah membingungkan Mas. Iki opo? Nanya ke sana, golek ono dhewe, mesti lek temenan bakal tinemu. Ayo, golek iro. Lah sampai kapan? Sholat yang kita kenal dalam syariat adalah kewajiban yang terikat oleh waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada saat itu, kita berdiri, ruku, sujud, dan membaca doa-doa yang diajarkan. Namun para ahli hakikat menyingkap bahwa di balik sholat lahiriah itu, ada rahasia sholat batin yang lebih luas, yang disebut dengan sholat daim, yaitu sholat yang tidak pernah terputus, sholat yang berlangsung sepanjang hayat, bahkan sepanjang nafas. Sholat daim bukanlah sholat tambahan di luar sholat 5 waktu. Ia bukan pula menggantikan kewajiban syariat, tetapi ia adalah keadaan batin yang selalu hadir di hadapan Allah. Bila sholat syariat adalah gerakan jasad yang dilakukan 5 kali sehari, maka sholat daim adalah gerakan ruhani yang tidak mengenal jeda. Dalam hakikat tauhid, manusia sejatinya hanyalah bayangan. Wujud dirinya hanyalah pantulan dari cahaya mutlak. Maka saat ia sujud, hakikat yang sujud itu bukanlah dirinya, tetapi Allah yang memperjalankan dirinya untuk kembali padanya. Kesadaran inilah yang menjadi inti sholat daim. Tiada sujud selain sujud Allah kepada Allah melalui dirimu. Bagi orang arif, sholat tidak dimulai ketika takbir diucapkan dan tidak selesai ketika salam diakhiri. Sholat mereka tidak terikat ruang dan waktu. Ketika makan, mereka sholat. Ketika tidur, mereka sholat. Ketika bekerja, berbicara, bahkan ketika diam, mereka tetap dalam sholat. Sebab sholat sejati bukanlah semata gerakan tubuh, melainkan kehadiran hati di hadapan Allah tanpa pernah berpaling. Sholat daim adalah sholatnya hati yang senantiasa berpikir. Nafasnya adalah tasbih, detak jantungnya adalah tahmid, pandangan matanya adalah syahadat, dan diamnya adalah sujud. Sholat daim bukanlah tentang berdiri dan duduk, melainkan tentang menyatu dengan kesadaran bahwa tiada sesuatu pun di alam ini selain Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah seluruh amalmu sholat. Maknanya jangan membatasi ibadah hanya pada sajadah. Jadikan setiap langkah sebagai rokaat, jadikan setiap nafas sebagai bacaan, dan jadikan hidupmu sebagai sajadah yang terbentang luas. Inilah hakikat sholat daim, ibadah yang menyeluruh, ibadah yang tidak mengenal akhir. Dalam ilmu tasawuf, keadaan ini disebut hudur, yaitu kehadiran batin yang terus-menerus bersama Allah. Orang yang sudah sampai pada sholat daim, ia tidak lagi merasa sendiri. Dalam keramaian, ia tetap bersama Allah. Dalam kesunyian, ia tetap bersama Allah. Ia tidak melihat dunia sebagai tirai, tetapi sebagai cermin yang memantulkan cahayanya. Hakikat sholat daim mengajarkan bahwa hidup ini sendiri adalah sholat panjang. Sejak engkau lahir, itu adalah takbir pertama. Sejak engkau hidup dan beramal, itu adalah rokaat yang engkau jalani. Dan saat engkau wafat, itulah salam terakhir. Kembali kepadanya dengan penuh kepasrahan. Maka rahasia sholat daim sejati adalah kesadaran tunggal. Tiada aku, hanya engkau. Dalam kesadaran itu, seluruh hidup menjadi sajadah, seluruh langkah menjadi rokaat, dan seluruh nafas menjadi zikir. Inilah sholat yang tidak pernah putus, sholat yang hidup di dalam hati orang-orang yang mengenalnya.
bahasa Sasak niki lamun nenek niki bermanik, lamun nggih nabi niki berpengandi ke ini kena Allah berkata, nabi berkata niki nggih. Jadi harus terbedang entan tempoh nabi dait tiang ngiring pelunggu sami senamian niki nggih. Jadi lamun nenek bermanik, lamun nabi niki nggih berpengandi ke lamun sahabat niki berbahasa niki kedudukan bahasa. Jadi nenek bermanik di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, dan tiada adalah Allah menyiksa tiang ngiring pelunggu sami senamian niki dia tak tersiksa niki nggih selama Muhammad itu arak li diri tiang ngiring pelunggu sami senamian dek tak peringati nggih, memperingati diri tiang niki adalah pada entan tiang ngiring pelunggu sami niki memperingati di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih. Jadi wa makan Allah, dan tiada adalah Allah untuk menyiksa mereka, dia tak tersiksa leman dunia sampai datang akhirat selama arak Muhammad li diri tiang ngiring pelunggu sami senamian. Ya pun bentuk raga searak niki adalah otak niki adalah mim, niki adalah dada niki adalah hak, keng niki adalah mim, nai niki adalah dal. Niki yang dikatakan temen terbaca selawat, tak baca selawat doang niki nggih indang bahwa bentuk raga niki adalah bentuknya adalah Muhammad nggih. Lagu mangkin niki nggih deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nggih marak bahasa nite bilin tiang iring pelunggu sami senamian secara zahir nih. Tujuannya sholat itu cuma satu, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sudah sholat tapi masih bohong, masih menyakiti orang, masih merendahkan orang, masih melecehkan orang, berarti belum mencapai tujuan sholat. Ingat, sholat itu bukan tujuan, sholat itu sarana mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ingat, tujuan sholat itu akhlak. Jadi jangan rakit dijadikan sebagai tujuan. Ingat, rakit itu diciptakan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita karena ingin nyebrang ke pulau yang ada di sana. Awas, jangan menolak rakit, tapi juga jangan melekat pada rakit. Orang yang menolak rakit, jelas orang pakai rakit malah dia nyemplung, tenggelam. Makanya semua ritual ibadah dalam agama apapun, ingat itu rakit. Karena tujuan akhirnya apa? Nabi Muhammad bilang, aku diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Tujuannya akhlak. Jadi harusnya tujuan beragama tuh akhlak. Nah, kalau kita sudah beragama tidak mencapai akhlak yang mulia, masih nyakitin orang, merendahkan orang, menyakiti makhluk lain. Suka sholat kalian? Suka? Itu sholatmu diterima nggak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Saya tanya, nanti kalian kalau mati selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah? Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat?
terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak nyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholatmu diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, tidak perlu tanya Allah, tanya saja dirimu sendiri. Ini orang bijaksana sudah sampai ke sana. Jangan Allah menjadi sasaran terus, sasaran untuk menumpahkan kebodohan kita sendiri. Makanya banyak orang yang kalau ceramah dipungkas dengan wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Kalau begitu nggak usah ceramah. Ya sama aja dengan, coba saya tanya nih, kalian ngerti nggak? Alif lam mim, apa artinya? Kalau lihat terjemahan yang ada, hanya Allah yang tahu, betul? Sekarang alif lam ro, apa? Terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shod, terjemahannya sama, hanya Allah yang tahu. Coba baca itu. Ha mim, sama, hanya Allah yang tahu. Ain sin kof, hanya Allah yang tahu. Arabnya beda-beda tapi Indonesianya sama, hanya Allah yang tahu. Dan semua kita sepakat untuk menerima itu tanpa pikiran yang cerdas. Sekarang saya akan mengajak berpikir sedikit aja, nggak usah pintar-pintar. Lihat semuanya ke sini. Quran ini petunjuk bukan? Buat siapa? Buat manusia. Dari siapa? Dari Allah. Nah, Quran ini ibarat rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk. Persis seperti rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bikin rambu lalu lintas? Polisi bukan? Polisi yang bikin. Siapa yang menggunakan? Pengendara bukan? Makanya harus lulus SIM-nya. Makanya di tes itu lulus SIM, pasti ada ujian. Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Rambu ini maksudnya apa? Makanya yang lulus tes SIM-nya nyogok, pasti ditilang. Lihat saya semuanya. Kalau itu rambu, kita nggak ngerti, boleh tanya nggak sama polisi? Pak polisi, rambu ini maksudnya apa? Kok tanya saya? Kan Bapak yang bikin. Loh kok kamu tanya? Biar saya ngerti, supaya saya tidak salah jalan. Baik, kata polisi. Apa jawab polisi? Hanya polisi yang tahu. Jadi ini polisi bikin rambu-rambu, hanya polisi yang tahu. Ngapain disebarkan ke masyarakat? Allah bikin alif lam mim, alif lam ro dan lain sebagainya, hanya dia yang tahu. Ngapain disampaikan pada Rasulullah? Ngerti maksud saya? Biar pusing kalian. Habis ini kalian kan akan mikir. Jadi kalau gitu alif lam mim apa? Cari aja sendiri, enak aja. Saya nyarinya juga berpuluh-puluh tahun. Saya udah kesana kemari itu. Saya nyari, katanya ada di sini yang ngerti, ada di sini ngerti. Udah saya temui semua, gak jelas. Saya tanya langsung aja sama yang bikinnya. Bisa. Loh, Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Kemana aja selama ini? Gak usah tanya keluar. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Keluar terus. Emang ini di luar banyak yang tahu? Belum tentu. Yang pura-pura tahu banyak. Saya sudah membuktikan. Puluhan tahun saya cari ilmu, diusir terus. Dan orang yang tidak tahu kalau ditanya malah marah. Itu. Makanya kalau saya ngaji 120 pesantren, jangan terkecoh oleh saya. Bukan saya hebat. Ngaji 120 pesantren itu waktunya juga cuma 120 hari kok. Jadi sehari satu pesantren.
Hebat apaan? Saya tanya ke pesantren ini, saya ingin belajar sholat khusyuk, ada nggak di pesantren ini? Oh, belum waktunya, kamu masih kecil. Oh, jadi sholat khusyuk harus nunggu ubanan gitu. Ya udah, saya pergi satu pesantren. Saya datang ke pesantren lain lagi, saya tanya, gimana caranya supaya nanti kalau saya mati, saya tidak buta? Karena yang saya tahu dari Quran surat Al-Waqiah, saat nyawamu di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Pertanyaan saya, siapa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Dan apa jadinya kalau saya tidak bisa melihat? Itu pesantren kedua. Wah, katanya itu ilmu tinggi. Lah, kenapa buka pesantren? Jadi kalau begitu di pesantren ini ilmunya memang tidak sampai ke situ. Ngapain buka? Kalau cuma belajar bahasa Arab, A, I, U, Ba, Bi, Bu, gak usah buka pondok pesantren. Nah isinya kalau buka cuman belajar membaca, terus buat apa? Pertanyaan yang mendasar bagi kita ini, sekarang kita dijajah oleh kebodohan. Kita ingin keluar dari kebodohan kita sendiri. Betul? Yuk. Jadi alif lam mim artinya apa? Alif lam ra, hanya Allah yang tahu. Nerima kalian? Wah, kemarin nerima. Setelah dijelaskan begini baru mikir, oh iya ya, kalau hanya Allah yang tahu, ngapain difirmankan ke kita? Bukankah itu petunjuk buat kita? Betul nggak? Ini saya cuma mengajarkan kritis saja. Karena ciri manusia abad 21 itu 5. 1 kritis, 2 kreatif, 3 kolaboratif, yang 4 komunikatif, yang kelima compassion. Cinta kasihnya besar. Nggak tahu kenapa ada orang yang mengatakan manusia abad 21 cinta kasihnya besar. Semoga saja anak-anak yang terlahir sekarang ini anak-anak yang berkesadaran, yang sudah melewati beberapa fase kehidupan di kehidupan yang dulu, lahir jadi anak yang berkesadaran sekarang. Semoga aja. Karena harus diputus itu satu generasi. Karena ketidaksadaran ini diwariskan terus menerus, mengerikan. Tempat duduknya, takluk itu tempat duduk, tajalli kenyataan. Makin niki zat itu takluk di mana? Tokol beton tokol, jaran takluk. Zat itu di dalam rasa. Sifat itu di dalamnya nyawa. Asma itu di dalam hati. Af'al itu pada tubuh ini. Jadi ia pun membahasa ulama, puncak daripada ilmu syariat ialah makin diki sombong, takabur, bangsa kadu, lost taker, bilu-bilu ayat kan. Adik tak tahu isi dengan memang harus seperti begitu. Ya kembali, bu temarak ni ke adik tak tahu. Jadi lamu nak tahu marak ni ke tahu lain berguru, adik tahu lain sembahyang, adik tahu lain sembahyang, bu tekadu los speaker, tahu waktu, tahu waktu, macam lah dikit. Bahkan Rasul sendiri tidak baca Quran. Kan Qurannya juga belum ada. Pertanyaannya dalam diri kita, ada tantangan lagi. Berarti kitab yang dibaca oleh Rasulullah itu apa? Kan kitab itu disebut juga kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Berarti kalamullah adalah sifat dan zat. Karena sifat tidak pernah berpisah dari zat. Berarti kitab sejati itu adalah dia sendiri. Kan itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj ketemu kitab sejatinya, baru mendirikan sholat. Pantas sholatnya Nabi tidak pernah kemana-mana pikirannya. Ingat karena sudah ketemu dulu baru nyembah. Kan masuk akal. Tantangan bukan Bapak Ibu? Oke, saya hanya melakukan tantangannya. Yuk sekarang
kembali kepada definisi tantangan tadi. Begitu ada tantangan, di sini ada tekad, menggugah diri, ingin mencapai tujuan itu keren. Jadi baca kitab dulu, dirikan sholat dulu. Tuh, pertanyaan lagi. Jadi selama ini saya mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Tuh, tantangan lagi. Apa bedanya mendirikan dan melaksanakan? Kan ada tantangan lagi. Betul nggak? Kenapa bahasa Quran? Ngapain belajar ma'rifatullah? Benerin dulu syariat. Ngapain tarekat? Saya kan nggak ngajarin tarekat. Saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu bukan tarekat. Ini satu. Yang kedua, udah berapa tahun Bapak belajar syariat? Udah khusyuk belum sholatnya? Kenapa nggak khusyuk-khusyuk? Karena benerin sholat dengan cara yang tidak bener. Benerin sholat cuma benerin gerakannya, benerin wudhunya. Itu zahir. Nabi itu sebelum menurunkan kewajiban sholat, yang diajarkan Nabi adalah ma'rifatullah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ngajarin sholat gak Nabi? 3 tahun sebelum hijrah itu Nabi naik menjemput perintah sholat ke arasy Allah. Pas turun gak langsung diajarin. Kapan diajarin sholat? Pas sudah pindah ke Madinah. Berarti 3 tahun kosong, cuma sholat 2 rakaat semalam atau witir. Lagu lama ini sering dikatakan orang karena memang dia gak tahu jalan kepada Allah. Jadi kalau ngapain belajar tarekat? Saya nggak ngajarin tarekat, Pak, ya. Kalau ingin syariatnya benar, ujungnya syariat apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu ujungnya syariat. Bapak kalau sudah kenal ya, macet aja dijalani karena udah kenal duit. Berangkat pagi jam 6, nyampe kalau di Jakarta sebelum pandemi nyampe jam 8. Dijalani kan udah kenal duit, cuan kata orang. Kenal duit 2 jam dijalani untuk bercapek-capek. Dan itu dilakukan 22 hari selama sebulan kalau perlu lembur. Betapa tidak adilnya kita ke dalam diri sendiri karena kita nggak kenal kepada Allah. Lalu kita memisahkan antara syariat itu dengan ma'rifat. Loh, syariat itu isinya ma'rifatullah. Kalau enggak kayak burung beo, disuruh tahlil matinya tetap aja kecekek ya. Maka saya mengajak lagu lama ini coba diganti dibalik. Coba dibalik. Saya nggak ngomong tarekat, saya nggak ngomong hakikat, saya ngomong ma'rifatullah. Ma'rifatullah itulah yang disebut ibadah yang hakiki. Inilah yang ditulis dalam surat Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Coba lihat tafsir-tafsir yang sahih. Bukan menyembah ritual, tapi mengenal. Itulah penyembahan paling tinggi. Bapak mau kepalanya sujud ke bawah, tapi nggak kenal siapa yang disembah. Ya, sama dengan kita kerja dengan orang, kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Lelah. Orang-orang begini akan lelah sepanjang